Hai sobat, jumpa lagi di channel Kata-Kata Ngawur. Bagi teman-teman yang baru ketemu channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya ya. Alhamdulillah, terima kasih atas dukungannya. Nah, teman-teman sobat Kata-Kata Ngawur, saya di sini sudah upload video lagi nih. Ini video yang ringan ya. Ini adalah video aktivitas panen ikan bandeng. Dan ini banyak kambing. Maksud banyak kambing ini, saya ini sedang menuju ke lokasi panen, tapi dicegat oleh segerombolan kambing-kambing ini. Tuh lebih kali dari 25 kambing. Nah, inilah namanya jalan-jalan empang ya. Jadi kita mesti hati-hati. Nah, ini menuju ke tempat lokasi panen ikan bandeng di Empang. Nah, dari setelah naik motor berhenti itu, kemudian masih jalan lagi menuju lokasi tempat panen ikan bandeng ya. Dan lokasinya itu jalannya, kalau sudah masuk lokasi Empang itu jalannya masih tanah. Nah, ini sedikit cerita jika jalannya tanah itu. Tadi pagi itu agak gerimis, tetapi alhamdulillah tidak terlalu besar. Nah, tapi kalau hujannya sampai besar itu, jalan yang saya tapaki ini, kalau udah kena air itu nanti kendaraan bermotor nggak bisa masuk sampai ke lokasi, karena pasti sangat licin kalau kena air. Kemudian kalau kena ban nanti nempel semua di ban tanahnya itu. Jadi kalau hujan itu para petambak udang itu taruh motornya di jalan yang utama yang awal ya, jadi menuju lokasinya agak jauh lagi. Nah, tetapi sekarang hujannya tidak besar atau hanya gerimis, jadi tidak terlalu basah tanahnya, jadi masih bisa kita lewati. Meskipun tetap masih ada jalannya juga kita ke lokasinya. Tapi itulah enaknya kalau ke Empang itu sambil olahraga jalan. Karena ini masih pagi hari ya, sekitar jam 8 pagi. Karena supaya tidak terlalu panas juga, kalau pas panen itu lebih baik pagi hari. Nah, ini saya sedang jalan menuju ke lokasi. Katanya sih sudah, yang tadi tuh ada balong yang pertama, yang kedua ini itu udah selesai katanya. Nah, ini yang ketiga nih. Nah, itu ada bukan petugas, itu adalah pekerja petambak atau yang panen ya. Nah, itu lagi jebur. Tuh kelihatannya aja Empang itu kelihatannya sih nggak dalam, tetapi lumpurnya itu loh. Jadi begitu kita masuk, ternyata kita langsung masuk ke lumpur juga, blebes kalau kata orang Cirebonnya sih. Jadi cukup cukup dalam juga. Nah, ini ada kebul-kebul ya, itu lagi bakaran ikan bandeng yang sudah dipanen. Nah, itu juga kebetulan itu adalah nih mertua saya, atau yang punya Empangnya atau bos besarnya ini, namanya Pak Haji Tarwadi. Nah, itu dia tuh, mungkin mukanya nggak kelihatan karena jauh ya. Nah, ini beginilah kondisinya lokasi Empang mertua saya. Nah, itu jalur masuk airnya dari situ. Nah, itu gubuknya. Lu bagus kan gubuknya, bolong-bolong. Nah, ini istri saya dan anak saya nih. Nah, itu ini hasil panennya, alhamdulillah banyak juga ini. Besar-besar lagi panennya, fresh tuh ya teman-teman. Nah, itu adalah ibu mertua saya ya, namanya Ibu Haji Eti Sumiati. Dulu juga beliau jadi kuwu Desa Muara, alhamdulillah. Nah, ini para pekerja yang sedang melaksanakan panen ikan bandeng. Nah, ini
Ini ada para pekerja juga, ada saudara juga. Wah, itu tuh kelihatan nggak tuh ikannya pada loncat-loncat atau bandeng mencela, dan itu benar adanya teman-teman. Tuh bisa kelihatan kan, tuh saking banyaknya ikan tuh sampai loncat-loncat, luar biasa. Alhamdulillah panen kali ini banyak sekali hasilnya. Bagi teman-teman sobat kata-kata ngawur, jika ingin ikut panen bandeng, ayo silakan datang ke sini. Mudah-mudahan jika teman-teman pas ke sini ke Cirebon, saya juga lagi ada panenan, ayo kita ikutan panen jebur-jebur di empang mertua saya ini. Dan ikut, waduh enaknya nikmatnya hasil panenan ikan fresh dibakar dengan kayu seadanya, gosong-gosong tapi nikmatnya itu loh. Luar biasa dah. Rupanya itu kenikmatan pas di empang itu. Nah, itu juga ada saudara saya. Nah, ini anak saya yang kedua, yang pertama itu ada saudara saya juga. Banyak oleh pada kumpul itu. Senangnya kalau pas panen itu kumpul keluarga juga. Nah, itu suruh anak saya suruh jebur, suruh ikutan panen, tapi harusnya tidak boleh anakku karena tidak bawa salinan atau baju gantinya. Jadi tapi alhamdulillah nurut anak saya. Nah, di sini sudah ditarik tuh jaringnya ini sobat, panjangnya lebih dari 100 meter karena alhamdulillah empangnya sangat besar dan lebar. Jadi yang di awal itu satu ya, terus yang di belakang juga ada satu lagi, jadi double itu jaringnya. Nah, ini kalau lagi berhenti kayak gini berarti lagi ngambilin ikan-ikan yang terjerat di jaring. Lumayan capek juga sih, jadi pas kita ngambilin ada yang susah ngambilnya, ada yang gampang lah. Ini adalah ponakan saya dan anak saya lagi mainan ikan bandengnya tuh. Nah, itu ada itu saudara saya lagi lemparin itu ya, apa namanya, rumput laut. Tuh kan dimainin ikan bandengnya, masa tangannya dimasukin di mulutnya, coba. Anak saya nggak ada takut-takutnya dia. Nah, tuh untuk tempat. Nah, ini tuh itu dia tuh lagi ngambilin ikan-ikan yang terkena di jaring ya, satu-satu. Banyak sekali itu, asli banyak sekali yang terkena di jaring. Alhamdulillah panen kali ini banyak sekali ikannya. Ada yang sudah di atas kan, tadi di gubuk tuh, di gubuk, bukan gubuk terita ya, itu gubuk rezeki itu namanya. Gubuk rezeki, gubuk untuk istirahatnya mertua saya. Nah, itu ikan yang terkena di jaring, gobel dulung itulah ya. Nah, alhamdulillah juga karena keadaannya terang ya, jadi nggak terlalu panas di empang. Nah, ini adalah pekerja yang sudah dapat hasil panenan atau ditaruh di tempat hijau tuh, hasil ikan-ikannya nih. Masya Allah, fresh tuh ya. Ini juga diangkatnya harus berdua nih. Ini saudara saya tuh, 1, 2, 3, tahu berapa kilo nih. Masya Allah banyak sekali itu isinya ikan bandeng semua sobat. Nah, ini itu ada bakul atau orang yang menerima hasil panenannya. Jadi begitu ikan baru diangkat, luar biasanya itu orang yang ngambil ikannya udah langsung datang ke tempatnya. Tuh, bakul ikan namanya, ikan bandeng. Waduh, luar biasa tuh segernya ikan-ikan bandeng masih hidup, coba tuh. Waduh,
Nah, ini adalah saat-saat penimbangan hasil panen ikan bandengnya. Jadi langsung ditimbang juga. Waduh, sampai pada jatuh tuh. Sampai 2 orang yang memikul. Nah, itu disaksikan juga oleh mertua saya, dapat berapa, satu tongnya itu berapa kilo. Tapi katanya sih 1 tong itu sekitar 50 kilo ya, setengah kintal. Nah, itu berarti kalau 5 kintal sampai 10 tong, ini luar biasa kan. Alhamdulillah. Nah, nanti setelah selesai ditimbang, kemudian nanti diangkat ke motornya, diangkut lagi, nah begitu seterusnya sampai dengan selesai. Nah, ini suaranya saya matikan ya. Ini anak saya yang pertama dan ini anak saya yang kedua. Tidak ada takut-takutnya mereka bermain ikan bandeng. Masya Allah, alhamdulillah, ikannya besar-besar. Nah, ini saudara saya sedang mainan di empang ya. Duh, ya dia malu saya panggil. Nah, ini terakhir tarikan terakhir dan mau selesai. Setelah yang tadi nanti masih ada lagi. Nah, ini yang terakhir nih. Sama ditarik lagi jaringnya sampai dengan full sampai selesai. Nih lihat nih, banyak sekali bandeng yang mencerat lagi nih. 1, 2, 3 bandeng mencelat bermunculan. Tuh kan, bermunculan kan. Tuh loncat-loncat dia ngelewatin jaring, awas. Tuh, wah, luar biasa, banyak sekali. Tuh, waduh, ini namanya rezeki berkah luar biasa. Waduh, kalau teman-teman sobat lihat secara langsung luar biasa, ini kelihatannya ramai sekali. Dan kegiatan panen bandeng ini lumayan cukup memakan waktu ya, sekitar 4 bulan sampai 5 bulan setelah bibitnya itu tebar di empang dan sampai sebesar ini. Tapi tidak hasilnya itu luar biasa, alhamdulillah kali ini ya. Nah, biasanya setelah panen ikan bandeng ini nanti ada lagi terakhirnya, itu adalah panen udang, teman-teman, panen udang. Nah, ini baru panen bandeng dulu. Nah, itu kan tadi bocil tuh yang sedang mainan, dia ikut bapaknya, ikut ngambilin ikan bandeng. Alhamdulillah, diambil lagi ikan bandeng yang masuk ke jaring. Alhamdulillah. Nah, sobat, nah inilah rutinitas mertua saya. Wah, itu dia tuh kasih tahu tuh, ikan bandengnya besar sekali, seger lagi. Tapi kalau makan ikan bandeng harus hati-hati sobat, karena banyak duri-duri kecil ya, duri-duri kecil yang ada di dagingnya, jadi harus hati-hati. Tetapi kalau masaknya di presto apa yang jadi lunak ya, itu tulang yang kecil-kecil itu atau durinya itu akan jadi lunak, jadi enak tuh kalau di presto, nggak usah khawatir lagi makannya. Tapi kalau dibakar gurih, tapi harus hati-hati, soalnya kalau udah masuk ke tenggorokan kesendak, bisa kesendak, beneran kesendak. Saya juga pernah soalnya. Saking nikmatnya, saking enaknya makan bakaran ikan bandeng pas di empangnya, saking enaknya sampai nggak tahu masih ada durinya, saya makan sampai makannya kesendak. Makanya harus hati-hati. Aktivitas panen ikan bandeng di empang luar biasa. Dan ini saya sudah di sini itu sekitar sampai jam setengah 10 ya. Ini jam setengah 10 nih. Itu yang jauh itu saudara saya.
kebanyakan saudara sih yang ikut ini ngambil ikan bandengnya. Nah, ini saudara-saudara sudah mau pulang kelihatannya ya, sudah mau pulang karena mungkin dari pagi juga mereka, jadi walaupun belum selesai juga mereka mau pulang. Nah, ini hasilnya kolam yang ketiga, kolam satu yang kedua sudah selesai, ini hasil yang kolam ketiga. Alhamdulillah. Bagi sobat yang suka video ini silakan tombol like-nya dan subscribe ya Allah. Semoga subscribe teman-teman mendapatkan pahala, amin. Itu motor saya, banyak yang barang yang ada di motor saya itu karena saya sekarang mau pulang. Nah, ini lihat jalan mau pulang. Yang pegang video ini atau kamera ini adalah anak saya. Jadi anak saya depan, saya kemudian anak saya yang kedua, istri saya. Dengan kondisi jalan seperti ini saya harus hati-hati sekali. Tuh lihat, saya harus konsentrasi karena banyak boncengan. Kemudian anak saya yang video, maklum, mohon maaf jika videonya ada yang ke atas ke bawah. Nah, emang karena kondisinya itu jalannya nggak enak, ada naik turun, terus banyak lubang ya. Nah, tapi inilah nikmatnya harus naik kendaraan bermotor di sekitaran empang, kanan kirinya empang, jalannya setapak. Untuk sobat kata-kata ngawur, terima kasih atas sudah melihat video ini dari awal sampai akhir, melihat aktivitas saya dalam panen ikan bandeng di empang. Semoga sobat kata-kata ngawur dapat terhibur ya. Mungkin ini saja video yang saya buat. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf ya. Itulah logat-logat saya, logat orang Cirebon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.